Saya tuh saya tuh pernah jaga toko. Jaga toko sekaligus ngelola sebuah toko. Toko apa? Ya toko biasa, toko apa ya sebutannya? Sebutannya itu kalau yang saya tahu toko kelontong, warung kelontong itu biasa. Nggak besar, ya kecil-kecilan biasalah, standar. Semi minimarket. Nah, di situ itu kan saya lagi awal-awalnya itu otomatis kan lagi lagi semangat-semangatnya, terus lagi antusias gitu kan. Pokoknya happy gitu. Itu pas lagi awal-awal. Dan ada satu pengalaman menarik yang sampai sekarang itu merubah cara pandang dan cara berpikir saya tentang hidup, tentang hubungan dengan manusia. Jadi pengalaman ini menurut saya sangat berarti sih, sehingga saya jadi kayak gini sekarang. Jadi ada satu pengalaman itu ketika jaga toko, ngelola toko pertama kali itu lagi semangat itu kan, saya kan tugasnya kayak ngecekin barang yang nggak ada, misalkan itu yang kurang, yang pokoknya ya nata-nata itu kan saya tugasnya ya belanja, kulakan, ngelengkapin barang itu. Dan ada satu momen ketika orang itu kadang tuh tanya produk yang gak saya pikirkan akan dijual gitu. Saya tuh gak kepikiran produk itu dijual, tapi dicari sama orang. Nah, orang itu nyari, "Mas, ada barang ini enggak? Ini enggak?" "Wah, enggak ada, Pak." "Enggak ada." "Enggak ada, Bu, enggak ada, Mas," gitu. Nah, karena ambisi saya waktu itu tuh kayak wah, ini toko ini harus lengkap, semua persediaan apapun yang dicari orang tuh harus ada, meskipun hal-hal kecil, hal-hal apa gitu kan. Jadi akhirnya besoknya itu saya tuh langsung nyari barang itu. Nyari hal yang dicari orang itu, yang kemungkinan yang sebenarnya barang itu tuh nggak dicari-cari amat sama orang gitu loh. Sedikit banget yang nyari gitu. Cuma mungkin orang itu lagi butuh kan, lagi pusing mau nyari di mana, misalkan malam-malam nggak ada toko buka selain toko saya gitu. Mungkin kayak gitu. Nah, itu saya tuh sampai nyari dan akhirnya ketemu. Besoknya langsung jual. Stok ada. Tenang saya tuh bahagia gitu. Wah, ini lengkap udah gitu. Nah, selang beberapa waktu itu kayak orang itu datang lagi gitu. Datang lagi terus beli, tapi belinya barang-barang lain ya, barang-barang biasa sih, yang misalkan kayak minuman, ya semuanya yang pada umumnya dicari orang. Terus saya tuh iseng, ini barang yang Anda cari ini sudah ada sekarang. Barang yang Anda cari sudah ada sekarang. Terus dia tuh cuma jawab, "Oh iya." Saya dalam, "Oh iya," gitu doang. Aduh. Udah orang itu pergi, udah nggak nanya-nanyain lagi. Nah, kelanjutan dari barang itu yang sudah saya stok terus saya jual itu, akhirnya tuh sedikit banget orang gitu yang nyari, yang tanya gitu kan. Sedikit banget orang yang cari. Akhirnya misalkan ini barang basah, maksudnya barang yang ada masa kadaluarsanya, makanan misalkan, itu akhirnya kadaluarsa terus akhirnya terbuang sia-sia. Atau kalau nggak terbuang ya kadang biasanya bisa diretur ke distributornya. Itu pun
jarang sekali ada yang mau nerima retur gitu. Jadi saya sejak saat itu tuh terjadi itu berulang kali loh, nggak cuma satu kali, nggak cuma satu orang. Itu pas masih awal-awal tuh semangat saya, ini ada, saya cari semuanya tuh, saya cari. Akhirnya setelah kira-kira tuh setengah tahun sampai setahun tuh saya tuh nyadar, oh gini, ini nih kayak hidup ini, persis ini kayak kehidupan. Kita itu kadang tuh jadi orang tuh yang polos banget Kak, saking antusiasnya, saking semangatnya sama hidup kita. Kita tuh kayak mau memenuhi semua permintaan orang ke diri kita gitu loh. Semua orang tuh minta ini ke kita tuh berusaha memenuhi. Kita tuh berambisi untuk menjadikan diri kita tuh lengkap. Dan hingga pada akhirnya suatu saat ketika kamu sudah punya itu, sudah siap, sudah ready, pokoknya apa hasilnya? Nggak ada. Orang itu nggak sepeduli itu tentang usaha kamu untuk memenuhi kelengkapan diri kamu, tuh nggak sepeduli itu. Mereka tuh bodoh amat gitu loh. Mereka tuh mungkin saat itu memang mungkin lagi sedang butuh hal itu ke kamu, tapi suatu saat mereka tuh nggak peduli, cuma lewat aja gitu loh. Ada istilah tuh di orang dagang tuh biasanya gini, kalau nggak ada dicari, kalau udah ada nggak ada yang nyari, nggak ada yang beli gitu. Ya itu dalam diri kita itu yang nggak ada kadang dicari, kalau udah ada nggak ada apresiasi, nggak ada apa gitu. Jadi aku merenung dari kejadian itu, kayak iya betul juga ya. Pantesan penjaga toko ini toko keluarga. Jadi ada penjaga toko sebelumnya itu, bapak saya tuh kayak gini. Saya tuh dulu ngelihatnya bapak saya kok santai banget gitu, barang ini nggak dicarikan, nggak dianu. Ternyata emang gitu. Mungkin beliau yang udah bertahun-tahun gitu kan menjaga toko, ngelola toko, itu paham anunya manusia kayak gitu. Saya tuh dulu mikirnya, apa ini serius enggak sih jaga toko, mau kerja jaga toko, ngelola toko. Akhirnya saya paham. Jadi udahlah, gak usah terlalu ngoyo. Adakan apa saja yang bisa kamu adakan dalam toko ini, dalam diri kamu. Orang minta ini itu tuh nggak usah terlalu dituruti gitu loh. Kalau yang minta, yang tanya cuma 1 dari 100, itu tuh nggak usah diperjuangkan. Kecuali orang yang tanya, orang yang minta itu 50 dari 100 itu 50 lebih yang tanya, yang minta, baru kamu carikan gitu loh. Jangan apa-apa itu diterima terus dikabulkan, jangan. Nanti yang capek diri kita sendiri, terus akhirnya itu percuma gitu. Yaitu akhirnya ada suatu istilah, kita tuh nggak bisa menyenangkan semua orang. Nah, saya tuh kenal kata-kata itu tuh sebelum kejadian itu, dan setelah kejadian pengalaman itu tuh saya tuh sepakat sekali dengan kata-kata itu. Iya, kita tuh memang nggak bisa menyenangkan semua orang, nggak bisa bahagiain semua orang. Peduli setan sama mereka. Soalnya mereka juga peduli setan sama kita. Nggak ngurus, tidak peduli. Akhirnya sekarang tuh kayak ya sudah. Oh, kamu bilang ini, kamu tuh kurang gini. Oh iya, kan pada dasarnya kan emang gitu. Kalau ada kesalahan kita, kalau ada kritik dari orang lain ke kita itu jumlahnya sedikit, mungkin saja itu cuma kritik subjektivitas dia, bukan objektif. Dia tuh kayak ngerasa ada suatu perasaan gak enak ke kita gitu.
Kecuali kalau banyak ya, kamu tuh kok gini, itu baru yang harus dipikirkan, harus dirubah, harus diadakan, harus dilengkapi. Ya sudah. Jadi buat teman-teman yang lagi ambisi apa bahasa kerennya, yang lagi ambisnya sama hidup, yang lagi semangatnya sama hidup, nggak apa-apa kamu gitu. Nanti kan saya tuh bukan yang mau nyeramahin, mau mendoktrin ya, cuma nggak apa-apa, jalanin aja. Nanti kamu ada suatu ketika kamu mengalami sesuatu itu yang feel-nya itu kena. Jadi kamu bisa merasakan bahwa ada beberapa hal itu yang percuma jika kamu penuhi ke diri kamu untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Jadi itu saya nggak yang mau nyeramahin, saya tuh malah ya wes lanjutin aja. Kalau misalkan kalian nggak sepakat sama apa kata saya, nggak apa-apa, lanjutin, itu bagus itu. Nanti kalian akan merasakan kekecewaan yang kamu lakukan sendiri karena harapan dari orang lain. Oh my god. Ya sudahlah. Seru bahas gini, bahasa kehidupan ya. Ya ini hari ini hari Jumat, hari Sabtu dini hari pukul 12:30 malam. Rekaman ini dibuat di bukan studio apapun, ini cuma ruangan biasa pinggir jalan. Jadi maaf kalau ada suara orang geber-geber motor, knalpot bocor. Makasih banyak udah dengerin sampai akhir. Terima kasih. Selamat malam.